Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa saat lagi kita akan memasuki salah satu di antara bulan-bulan yang haram, yakni bulan Dzulhijjah. Ada satu syariat yang mulia, di antaranya adalah diperintahkannya kita untuk berkorban. Allah memerintahkan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fashalli lirabbika wanhar." Salatlah kalian kepada Rabbmu dan berkorbanlah. Mengenai hukumnya, para ulama berselisih antara sunnah dan wajib. Maka tidaklah sepantasnya syariat yang mulia ini kita tinggalkan. Terlebih kalau kita melihat sejarah awal disyariatkannya kurban ini, apakah kita masih enggan untuk mengeluarkan kurban? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail putranya? Tidaklah sekedar menyembelih kurban saja, menyembelih kambing saja, tetapi ada satu kisah yang sangat mengharukan. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar supaya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, maka terjadilah kebimbangan. Akan tetapi sebagai putra beliau, sebagai anak yang bertakwa, maka Ismail justru malah mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian tidak hanya ini, di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan Al-Baghawi, di sana ada satu kisah yang sangat mengharukan dan sangat menyentuh hati kita. Ternyata Ismail berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, kencangkanlah ikatan tali itu padaku, agar aku tidak banyak bergerak." Kemudian dia katakan, "Jagalah jangan sampai darahku terkena pakaianmu, dan jangan sampai ibuku melihatnya, karena akan membuat beliau bersedih." Kemudian beliau tambahkan, "Wahai bapakku, seandainya engkau pandang baik untuk membawa bajuku ini pulang, maka bawalah dan sampaikanlah kepada ibuku salam kasih dariku." Subhanallah, ucapan dari seorang anak kecil tatkala akan disembelih bapaknya lillahi ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Ni'mal aunu anta ya bunaya." Sungguh pertolongan yang besar, nikmat yang terindah adalah engkau ya anakku, karena engkau menolongku dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat kisah ini, hendaknya kita tertegun, hendaknya kita merenung apa yang diperintahkan kepada kita. Apakah kita diperintahkan untuk menyembelih anak kita, ataukah kita diperintahkan untuk berperang di bawah kilatan pedang? Tidak, kita diperintahkan dalam hal ini adalah untuk menyembelih seekor kambing atau sapi atau unta sesuai dengan kemampuan kita. Maka apakah kita tetap saja enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah kita melihat bagaimana contoh dari seorang ayah dan anak ini? Anak yang dia cintainya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih, disembelih. Sedangkan kita yang telah diberikan nikmat yang sangat besar, sangat banyak tak terhitung,
nikmat Allah Azza wa Jalla, masih saja berat untuk mengeluarkan kurban walaupun seekor kambing. Maka dari itu harapan kita dengan merunut kembali sejarah bagaimana ketakwaan seorang ayah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk sholat dan berkorban. Ya, hendaknya kita juga demikian, sami'na wa ta'na, kita mendengar perintah itu dan kita taati, kita laksanakan. Adapun mengenai hukum fikih seputar antara sunnah dan wajib, tetapi di luar dari itu, maka hendaknya kita patuh tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya Allah akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat, pendorong bagi kita semuanya untuk bersemangat dalam melaksanakan ibadah lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.